Apa tanda cinta kepada Nabi? Banyak bersolawat. Apa tanda cinta kepada Nabi? Ikuti sunnah-sunnah Nabi. Apa tanda cinta kepada Nabi? Yang ketiga, jaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah dengan maulid hari ini kita termasuk umat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salam macam belum makan. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Kalau Tuan ke ujung pandang, jangan lupa membeli kuini. Ustadz Somad memang sedap dipandang, salahnya sudah begini. Itu sekedar menyambung pantun aja. Di bumi bulancang kuning nih kalau tak berpantun tidak sah acara. Mudah-mudahan semua suara saya nih jelas dah. Saya di atas ini macam tak jelas. Sepanjang tausiah beberapa bulan ini, inilah pertama kali maulid Nabi yang belum masuk bulan maulid. Hebatnya Beringin Lestari. Sudah jauh saya berjalan dari Pekanbaru sampai kemari. Namanya Beringin Lestari, belum nampak pokok beringin lagi. Tengok ke kiri sawit, tengok ke muka kelapa, tengok ke kanan pisang. Jadi memang umat Islam ini maulid tidak perlu menunggu bulan Rabiul. Mengayun anak maulid, acara akikah maulid, acara pindah rumah maulid, acara nikah maulid, acara nikah lagi maulid. Jadi maulid ini tidak usah menunggu bulan Rabiul Awal. Tengoklah orang-orang Melayu ketika mereka menyambut anak lahir akikah. Abtadi'ul imla Bismillatil aliyah Mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa awlah. Kalau Tuan pergi ke Kuansing, jangan lupa singgah di tebing. Mengapa suara ini melengking? Karena Pak Kades mengasih kepiting. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Tak usah aku teruskan ya. Terbayang pulut kuning sama ayam panggang. Dari mana Ustadz Somad belajar membaca Barzanji itu? Pernah Ustadz berguru? Tak pernah saya belajar Barzanji itu berguru. Kenapa Ustadz bisa tahu? Karena dulu setiap ada anak yang lahir di kampung, Ustadz Somad pasti ikut almarhumah emak. Jadi anak-anak yang ikut ini pun semuanya insya Allah dapat barokah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang di Beringin Lestari ini masih ada bahasa Barzanji lagi. Mengayun anak masih pakai Barzanji. Acara akikah masih pakai Barzanji. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'ar haba ayano
aini marhaba. Dinyanyikan marhaban, keluarlah pengantin hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis. Sudahlah hitam, kepala berkudis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada tabligh akbar malam ramai datang, biasa. Kalau ada tabligh akbar ramai dalam masjid, biasa. Kalau ada tabligh akbar subuh, biasa. Tapi tabligh akbar di tengah lapangan sepak bola panas terik bisa ramai, itu hanya ada di Beringin Lestari. Begitu cara menghibur orang kepanasan. Mereka ini datang bukan karena Abdul Somad, mereka ini datang bukan karena Pak Kades, mereka ini datang bukan karena Pak Kapolsek, mereka datang bukan karena Bupati. Kalau mereka datang karena Bupati, tak datang Bupati balik mereka ke rumah. Mereka ini datang karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ustadz ini marah atau gimana? Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa kawan. Ustadz Somad bukan sedang marah, tapi naik asam durian. Dikasih orang nih tadi pula durian. Kok enaknya, la ilaha illallah. Tak usahlah aku ceritakan, meniti air liur nanti. Berapa Ustadz makan? 1. Kenapa tak tambah? Tak disuruh orang tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya hadir malam pula. Saya hadir pada kesempatan ini. Nanti kalau ditanya-tanya orang, dari mana kau tadi? Dari Beringin Lestari. Apa acaranya? Maulid Nabi. Maulid Nabi itu bid'ah. Kenapa kau buat Maulid Nabi? Kalau Maulid Nabi ini bid'ah, yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, yang datang masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya adalah yang ceramah. Yang ceramah ini namanya Abdul Somad. Ada laki-laki di Arab namanya Abdul Uzza. Siapa namanya? Abdul Uzza. Ada orang Beringin Lestari ini namanya Abdul Uzza. Bapak Ibu kenal dengan Abdul Uzza? Abdul Uzza itu nama kerennya, dengar baik-baik ya. Namanya Abu Lahab. Oh. Siapa yang ceramah tadi? Yang ceramah tadi Ustadz Somad. Oh bukan. Yang ceramah tadi bukan Ustadz Somad. Yang ceramah itu UAS. Itu juga lah dia. Begitu juga dengan laki-laki ini namanya Abdul Uzza. Tapi karena dia ganteng, macam bukan ganteng Pak Ustadz, ganteng. Terserah aku lah mau ganteng mau ganteng. Tapi karena dia ganteng macam api menyala-nyala, maka dia dipanggil dengan Abu Lahab. Jadi kalau ada di Beringin Lestari ini ada orang ganteng tapi tak sembahyang, panggil dia Abu Lahab. Hai abang ganteng. Dia pun senyum. Sehat Abu Lahab? Abu Lahab ini dijamin masuk neraka. Percaya ibu? Percaya bapak? Yang tak percaya Abu Lahab masuk neraka, ikut dia masuk neraka sama Abu Lahab. Karena ayatnya jelas, tabat yada abila wa tab. Masuk neraka Abu Lahab. Abu Lahab ini punya saudara laki-laki namanya Abbas. Abbas berjumpa dengan Abu Lahab dalam mimpi. Hai saudaraku Abu Lahab. Yes, my brother. Apakah kau masuk neraka? Aku memang masuk neraka. Tabat yada Abi Lahab. Panas neraka tu Abu Lahab. Tak usah kau tanya lagi. Diletakkan kerikilnya di tapak kaki, mendidih otakku di kepala. Khuffifa alayya fi kulli itsnin. Tapi azabku diringankan setiap hari Senin. Li'itaqi Suwaibah. Karena aku memerdekakan Suwaibah, budak hamba sahayaku yang kutugaskan menjaga Aminah saat dia hamil tua. Hai Suwaibah,
ini adik iparku Aminah sedang hamil tua. Nanti kalau anaknya lahir, tolong kau kasih kabar ke rumah. Begitu anak lahir, datanglah Suwaibah. Wahai Tuan Abu Lahab, Aminah sudah melahirkan anak. Laki-laki apa perempuan? Anaknya laki-laki. Maka kata Abu Lahab, sejak hari ini hari Senin kau bebas. Maka Allah membalas kebaikan Abu Lahab. Dia memang masuk neraka, tapi setiap hari Senin diringankan azabnya karena memerdekakan Suwaibah. Saking senangnya menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang di Beringin Lestari ini yang tidak sholat, tidak puasa, berzina, minum khamar, mabuk, tapi hadir dia maulid ini, dia tetap masuk neraka, tapi hari Senin azabnya ringan. Amin. Apa pula diaminkan? Maka bersyairlah seorang ulama namanya Al-Hafiz Al-Maqdisi. Apa kata dia? Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu tabat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-azabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Di tempat lain saya kalau menyampaikan syair bahasa Arab, setelah selesai baru orang paham. Tapi di Beringin Lestari ini belum selesai sudah menganggur. Tak paham tak tidak, Allah a'lam. Kalau si Abu Lahab yang kafir dijamin masuk neraka, diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad, apalagi orang yang bertauhid. Maka insya Allah dengan maulid hari ini kita termasuk umat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang hadir ini dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya syafaat uzma. Ketika panas terik di padang mahsyar, tidak ada tenda di padang mahsyar. Ingat tukang tenda mati tak bawa tenda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibuatkan tenda di sana, dibuatkan tenda sana. Jamaah berkata, bagiku tak penting tenda, yang penting dekat dari Ustadz Somad. Begitulah mereka hanya kepada Ustadz Somad yang bukan Habib, bukan keturunan Nabi, bukan kiai, hanya orang biasa. Dibilang orang Ustadz besar, apa pula besar sekurus ini? Mereka ingin dekat. Bagaimana kita nanti dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, ya Rasulullah, wahai para malaikat, saksikanlah beginilah cintanya umatmu, umat Nabi Muhammad di Beringin Lestari, ya Allah. Memang ada beberapa yang tak datang, tapi mereka kan udah ngirim utusan. Mana yang dikirimnya? Ini istri-istrinya dikirim. Bang, aku mau ikut pengajian. Kemana? Acara maulid Nabi. Silakan. Nanti kalau abang masuk neraka, kau kasih syafaat ya. Mudah-mudahan abang itu sehat-sehat di rumah. Amin. Mungkin mereka tak datang kemari, tapi dia akan nonton streaming melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kapas. Sudah lama aku berceramah, baru inilah disediakan kipas. Jadi rupanya kalau kepanasan sudah disiapkan kipas. Nah, hebatlah Beringin Lestari ini. Pripun kabar Ibu? Apik?
Muga-muga sing melu acara iki resine lancar. Sugih. Nek sawete siji dadi loro. Omahe siji loro. Ora bojone ora. Bojo ora. Bojo tetap siji sampai Jannatul Firdaus. Dia ada orang cerita sesudahnya. Ada juga orang Mendiling. Ada juga orang Jawa. Bahasa bahasa donyo. Ada juga orang Minang. Tapi yang jawab itu aja tengok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi nanti kalau ada orang yang menyalah-nyalakan maulid, membid'ahkan maulid, sudah jelas jawabannya. Kalau nanti ada ajakan maulid nanti ke masjid, datang. Maulid Nabi di pengajian, datang. Maulid Nabi di kantor camat, datang. Maulid Nabi di rumah RT, datang. Maulid Nabi di masjid besar, datang. Maulid Nabi dimanapun, datang. Karena di dalam maulid itu adalah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Fata'zimul maulid wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan maulid Nabi, membuatnya sebagai perayaan tiap tahun, dilakukan sebagian orang, maka dia mendapatkan pahala yang besar karena dia sudah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman harapan saya ke depan, kalau ada acara maulid lagi, jangan hanya sekedar tablik akbar. Ini sudah bagus, sudah mantap. Ke depan kalau ada ibu-ibu buat maulid, buat di situ lomba azan. Setuju? Kenapa dibuat lomba azan? Memotivasi anak-anak kita. Berikut ini sebelum penampilan, maka kita panggilkan juara azan pertama sekecamatan Beringin. Kecamatan, protokolnya baru latihan. Tapung Hilir, juara 1 berangkat umroh. Setuju? Siapa nanggung tiket? Nah, ini motivasi supaya jangan sampai masjid itu yang azan tahun 80-an zaman kita kecil, dia juga lagi azan sekarang. Hayya 'alas shalah. Kata setan ini serius apa nih? Coba kalau anak-anak muda nih yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azan itu. Adakan lomba baca doa kunut. Setuju? Berikut ini pengumuman pemenang lomba doa kunut antar madrasah ibtidaiyah. Juara 1 Abdul Somad. Pialanya masih ada di rumah. Saya ini juara 1 lomba baca doa kunut se-madrasah ibtidaiyah tahun 1985. Dipanggillah saya ke atas menerima piala. Piala diserahkan oleh Syekh Muhammad Ali di Madrasah An-Najah, Silau Laut, Kecamatan Erjoman, Sumatera Utara. Jadi saya dari kecil ini memang udah juara. Bukan ece-ece, tapi antar MDA. Juara imam. Wah, nanti dia maju ke depan jadi imam. Ini anak-anak kita ini di Maulid Nabi itu perlu dibesarkan dia. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membeli delima. Sudah lama Ustadz ceramah, baru disinilah korinya sampai 5. Tengok tadi korinya, 5 orang. Di tempat lain korinya 1, itu pun datang lambat, setengah jam baru datang. Pas ditanya selesai ngaji, siapa itu tadi Pak? Mohon maaf Pak Ustadz, pemain naturalisasi diundang dari Pekanbaru. Tapi di Beringin Lestari, anak-anak ketek, anak-anak kecil yang jadi kori tadi. Orang Beringin Lestari mau ngasih tahu sama Ustadz Somad, Ustadz Somad, kami di Beringin Lestari, anak-anak kecil aja begitu hebat hafalannya, apalagi emak ayahnya, betul? Kalau tak percaya, tes lah. Luar biasa orang Beringin Lestari ini. Tak pakai tenda, datang. Bupati tak jadi datang,
tetap datang. Anak-anak kecil baca Quran, tidak pakai nengok Quran, hafalan luar biasa. Rasa-rasanya tak perlu ceramah nih panjang-panjang, saking hebatnya udah orang Beringin Lestari. Anak-anak dibawa hadir, anak menangis dibelikan balon. Nah, yang jual balon udah aku iklankan kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tengoklah anak kecil. Nah, ini yang dari tadi menyuting, ini jadi Menkominfo. Itu yang di belakang pakai baju perempuan, iyalah perempuan dia pula. Itu nanti jadi ketua Dharma Wanita. Ini yang hadir-hadir nih anak-anak soleh solihah dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Buatlah mereka punya kenangan masa kecil yang akan diceritakannya kepada anak cucunya 20 tahun yang akan datang. Ketika istrinya nanti bertanya, abang dulu waktu kecil kemana bang? Aku waktu kecil diajak emakku maulid Nabi, diajak ayahku maulid Nabi di Tanah Lapang, orang ramai. Kami tak dapat waktu itu, tak dapat atap, tak dapat tenda. Tapi yang paling sakit hati kami tak dapat pergi kota. Siapa penceramahnya waktu itu bang? Yang berceramah itu namanya Ustadz Somad deh. Mana Ustadz itu sekarang bang? Udah mati dah. Dikirimkan mereka Al-Fatihah ke makam Abdul Somad, mengalir pahalanya. Anaknya membacakan, bininya membacakan. Inilah yang mau kita harapkan amal jariah. Yang kaya-kaya sekarang di Beringin Lestari mati, yang miskin lebih dulu mati. Yang punya jabatan yang hebat-hebat di Beringin Lestari mati. Yang rakyat jelata agak lama sedikit. Disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala beramal soleh dan beribadah. Yang kekal abadi hanyalah kenangan baik. Maka buatlah kenangan baik untuk anak-anak kita. Inilah mengapa Bapak Ibu membawa anak-anaknya di majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Bapak Ibu cinta kepada Nabi Muhammad? Apakah Bapak Ibu cinta kepada Nabi Muhammad? Apakah Bapak Ibu cinta kepada Nabi Muhammad? Buktinya mana, Beb? Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta kepada Nabi, maka dia akan sering menyebut-nyebut Nabi. Betul? Sama lah macam ibu mengigau tengah malam. Oh, Mas Parno. Padahal nama lakinya Muhammad Yusuf. Mohon maaf Pak Yusuf dan Tusna. Hebatnya di Beringin Lestari ini. Begitu disebut kue kotak langsung datang. Padahal berapa lama lah aku duduk tadi situ, tak ada datang-datang. Begitu aku tegak dia pun datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau cinta sama Nabi banyak-banyak nyebut Nabi. Akhirnya balik dari sini ibu itu pun sambil memasak Nabi. Bukan begitu cara nyebut Nabi, guys. Cara menyebut Nabi itu adalah Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kita banyak-banyak bersolawat, apa pula bersomat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu solawat. Cuman tak semua orang suka solawat pakai lagu. Ada dia solawatnya tak pakai lagu, tak berbunyi, tapi dia solawat juga. Bagaimana Pak Ustaz solawatnya? Apa yang kau baca dari tadi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Jadi ada orang solawat nih berbunyi, ada yang tak berbunyi, ada yang pakai lagu,
Ada yang selawatnya tak pakai lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kenapa kau begitu? Harga sawit turun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu salawat juga. Jadi orang banyak berkreasi dengan lagu yang macam-macam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Itu selawat juga. Cuman lagu itu tak pernah saya dengar di Mesir, tak pernah saya dengar di Maroko, tak pernah saya dengar di Sudan, tak pernah saya dengar di Makkah, tak pernah saya dengar di Madinah. Ternyata memang lagu itu bukan dari sana. Dari mana lagu itu? Lir ilir, lir ilir, sumilir tak ijo, royo royo, manten anyar. Aku nih manten anyar ya ingat. Jadi ternyata solawat itu bisa berbagai macam dipakai. Bayangkan ibu-ibu yang sedang hamil tua, hatinya gundah gulana, takut operasi sesar, biayanya berapa, takut anak ini nanti lahir cacat, na'udzubillah. Akhirnya hatinya tenang dengan banyak bersolawat. Salatullah salamullah. Ini sudahlah hamil tua, hati sedang galau, dibawa pula lagu India. Melompat anak tuh. Cemanalah ketenangan ini mau datang. Jadi bukti cinta kepada Nabi banyak-banyak bersolawat. Balik dari sini nanti banyak-banyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bang, mana belanja kita bang? Beras belum dibeli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau laki ibu nanti begitu, ibu jangan marah. Ibu diam aja. Nanti pas dia nanya, gimana makan siang kita dek? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan itu maksudnya. Kalau sedang ngomong tetap ngomong. Ibu bapak pegawai kantor camat, jangan pula besok datang orang ngurus KTP sama kakak. Gimana KTP saya bu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyi'at, dibalas Allah 10 kesalahan dihapuskan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Maka kita perbanyak solawat. Siap banyak solawat? Solawat dari Beringin Lestari dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat, ya ini ada solawat. Dari mana? Dari Beringin Lestari. Yang mengatakan itu bukan saya, Nabi. Inna solatakum ma'rudatun alayya. Solawat kamu dari Beringin Lestari dibawa ke makam Nabi Muhammad. Sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta? Bagaimana solawat kami dibawa ke makammu, padahal kau sudah mati, padahal kau sudah masuk liang lahat, padahal kau sudah dimakan cacing tanah. Apa kata Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah haramkan tanah memakan jasad Nabi. Tanah tidak bisa memakan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai hari ini 1400 tahun jasadnya masih ada sampai sekarang. Bapak Ibu percaya? Pernah nengok? Ada orang Yahudi pura-pura masuk Islam, datang ke kota Madinah, menyewa rumah, digalinya kamar, di dalam kamar dibuatnya terowongan,
digalinya lubang tikus, mau mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Apa maknanya? Orang Yahudi pun tahu jasad Nabi tak dimakan cacing tanah. Orang Yahudi ngerti bahwa Nabi jasadnya masih ada. Dia mau mencuri jasad Nabi. Ketika itu nama sultannya Sultan Nuruddin Zangki. Malam itu Sultan Nuruddin Zangki didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Hai Nuruddin, ada orang yang mau mencuri jasadku. Maka besoknya Syekh Nuruddin, Sultan Nuruddin Zangki menyebarkan bala tentaranya, periksa. Tertangkaplah di salah satu rumah kos, ada yang menggali kamar, mau mencuri. Sejak itulah dinding makam Nabi itu dicor di tembok pakai besi keliling. Karena orang Yahudi pun sadar, tahu, ngerti, paham bahwa jasad Nabi tidak hancur. Mereka ingin mencuri jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada pelebaran kota. Dulu tempat ini sunyi sepi, tak ada orang kebun karet. Karena kota semakin lebar, akhirnya tempat itu dia di kota. Tidak layak lagi ada kuburan. Dulu di situ ada kuburan makam pahlawan. Akhirnya diumumkan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat, ini makam pahlawan mau dijadikan taman kota, mau dibuat kolam ikan. Jadi supaya kubur-kubur yang ada pindahkan ke pinggir kota. Jangan sampai nanti pas mau Ramadan kalian baca Yasin di kolam ikan. Akhirnya digalilah kubur makam pahlawan. Begitu digali ada jenazah yang tak hancur. Ketika ditanya keluarganya, kenapa orang ini tak hancur jenazahnya? Ternyata dia adalah penghafal Al-Quran. Jangankan Nabi, penghafal Quran pun jasadnya tak dimakan cacing tanah. Pembangkit listrik tenaga air yang ada di Koto Panjang. Lalu kemudian digalilah tanah. Diumumkan kepada masyarakat, semua kubur-kubur yang ada ini pindahkan. Karena nanti ini akan banjir bandang. Akan jadi pembangkit listrik tenaga air. Dipindahkanlah makam-makam. Ketika digali salah satu makam, jangankan jenazahnya, kain kafannya pun tak dimakan cacing tanah. Seakan-akan dia baru meninggal kemarin, wajahnya segar. Apa yang terjadi? Ditanya keluarganya, siapa ini? Dia adalah mursyid tarekat Naqsabandiyah yang hatinya tak pernah putus berzikir Allah, 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 Allah. Karena hatinya hidup, maka orang hidup tak dimakan cacing. Kenapa cacing tak makan kita? Karena kita masih hidup. Coba kalau mati nanti malam, besok pagi, apa kata cacing? Brownies, brownies, brownies. Kadang kita masih hidup pun udah dimakan cacing. Mana ada orang hidup dimakan cacing Pak Ustadz? Ada, badannya hidup, matanya hidup, telinganya hidup, kakinya sudah dimakan cacing. Apa namanya? Diabetes mellitus. Mohon maaf yang kena diabetes. Mendengar ceramah Abdul Somad kuncinya satu, jangan tersinggung. Karena kalau tersinggung sakit jantung, lalu kemudian balik dari ceramah, mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau memang cinta kita kepada Nabi, banyak-banyaklah bersolawat. Saya mewajibkan diri saya, sebelum matahari terbit, saya mesti solawat 100 kali. Bangun malam, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, sebelum azan subuh, istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Saya tidak menyuruh Bapak Ibu. Yang mau bersolawat silakan, yang tak mau bersolawat tak apa-apa, neraka masih banyak kosong. Tapi kalau mau dekat dengan Nabi Muhammad, banyak orang yang dekat dengan Nabi Muhammad karena duitnya banyak, dibuatnya istana anak yatim. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, macam ini di surga. Tapi saya tak kaya, duit saya tak banyak, maka kita bisa dekat dengan Nabi dengan cara banyak-banyak bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak sah salat kalau tidak bersolawat.
At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba pas mau berselawat berbunyi telepon. Halo? Batal salat. Kenapa? Karena dia belum mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina. Enak ya jadi Ustadz Somad. Kenapa? Di atas pentas, pakai tenda, ditengok orang ramai, dijemput, dikawal oleh banser. Kalian tak tahu rasanya di sini macam mana. Panas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada cara lain kalau kita mau selamat, jangan sampai mati su'ul khatimah. Siapa yang banyak bersolawat, belum mati sudah dapat syafaat. Di antaranya pertolongan Nabi Muhammad ketika akan sakaratul maut. Orang yang bersolawat istiqomah. Iya kalau matinya di rumah, datang istri membisikkan ke telinga, "Bang, sabar ya bang, insya Allah sebentar lagi selesai nih bang." Kalau meninggalnya di ruang ICU, di rumah sakit di Kopan Baru, jam 2 malam, security sedang tertidur, dokter dan perawat sedang di rumah masing-masing, anak menantu sedang. Disitulah malaikat maut datang mencabut nyawa. Siapa yang akan menolong, membisikkan ke telinga kita la ilaha illallah. Tapi kalau kita banyak berselawat, insya Allah matinya husnul khatimah. Maka siapa yang mau banyak husnul khatimah, siapa yang mau selamat dunia akhirat, tidak ada cara lain kecuali banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad katanya sakit lambung ya. Betul Pak. Obatnya Pak Ustaz, ambil induk kunyit. Induk kunyit itu apa Pak Ustaz? Induk kunyit itu artinya emak kunyit. Di mana dibeli? Pasar Pagi Arengka banyak. Dia agak tua sedikit. Setelah itu diparut. Setelah diparut, diperas pakai kain putih. Setelah diperas, setengah gelas kunyit, setengah gelas madu. Madunya asli, ya. Cemana ciri madu asli itu? Kalau dibawa ke rumah, bini mengamuk. Diaduk madu sama kunyit tadi, bacakan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa lah orang dulu setiap ngasih obat ujungnya selawat? Bahkan sampai ke pelet pun pakai pesalawat. Hai adik, mau gak sama abang? Diam kau kucing kurap. Cih. Pergi ke dukun. Sampai di tempat dukun diajarkan dukun tulah pelet. Akhirnya kak kang tilu ngobosi mulut tu songkang gigi tu kunci Allah kunci Muhammad. Di ujungnya tetap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dukun-dukun pun berselawat. Karena tak sampai doa kalau tidak mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walaupun amal bapak sebesar bukit Uhud emas, walaupun amal ibu, salah tunjuk ke sana tadi bapak, kita ulang balik ya. Walaupun amal bapak sampai keningnya hitam, walaupun amal ibu sampai emasnya habis, tapi kalau tidak menyebut nama dia, maka tidak akan diterima amalnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Adam berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi Adam? Doa yang paling tua. Kita semua hafal doa ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu apa kata Nabi Adam? Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Aku meminta kepada engkau ya Allah, barakat Muhammad. Nabi Adam nabi yang pertama, Nabi Muhammad nabi yang ke-25. Kenapa pula dia berdoa kepada Allah menyebut nabi yang belum lahir? Allah bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu, Allah Maha tahu, tapi Allah mau kasih tahu kepada orang yang tak mau tahu, orang yang tak tahu. Ya manusia yang sombong, yang angkuh. Nabi Adam berdoa menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama yang kau sebut tadi Adam? Muhammad.
Kenal kau dengan Muhammad? Tidak. Kenapa kau tahu dia? Ketika kau ciptakan aku dari tanah, kau tiupkan roh ke dalam badanku, angkat kepala aku, ku tengok di tiang aras ada tertulis namanya bersanding dengan namamu, Allah Muhammad. Maka aku yakin dia punya kedudukan yang tinggi. Maka barokat Nabi Muhammad, ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Itulah mengapa kita selalu berdoa dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokat Nabi Muhammad. Yang belum punya jodoh didekatkan jodohnya. Yang bilang amin yang belum jodoh aja. Ini anak udah 3. Barokat Nabi Muhammad. Yang belum punya anak diberikan anak yang soleh dan solehah. Barokat Nabi Muhammad. Yang belum terbuka pintu hati, berikan hidayah ya Allah melalui kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya tak paham berdoa dengan menyebut nama. Berdoa dengan menyebut nama Muhammad ini gimana Pak Ustaz? Gimana berdoa dengan menyebut nama Muhammad ini gimana? Datanglah panitia Maulid Nabi ke Pak Bupati. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Bisa datang ke desa kami? Enggak bisa. Sebentar aja Pak Bupati. Enggak bisa. Pokoknya saya sibuk. Lalu kemudian dibisikkan, ini yang ceramah nanti Ustadz Somad Pak Bupati. Oh insya Allah bisa. Itu namanya bertawassul dengan Ustadz Somad. Walaupun akhirnya tak bisa juga. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustadz Somad datang ke kampung kami? Tak bisa, jadwal saya penuh. Sebentar aja Ustadz Somad. Tak bisa, saya penuh, tak bisa. Ini permintaan dari Pak Kades Pak Ustadz. Oh bisa insya Allah. Kenapa Ustadz berkesan betul dengan Pak Kades itu? Karena Pak Kades itu sayang istri. Dari mana Ustadz tahu? Tadi dibilangnya Ustadz Somad, tolonglah kita berfoto bertiga dengan istri saya. Kalau tak dapat foto bertiga ini gawat nih Pak Ustadz. Khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu bukan yang paling tinggi jabatannya. Orang yang paling baik bukan yang paling banyak hartanya. Orang yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Jadi bapak-bapak ini yang paling baik adalah bapak yang memberikan semua hasil sawitnya kepada ibu. Iya kan Bu? Tengoklah keinginan mereka Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Kalau kita cinta kepada Nabi, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sampai berapa nih Pak Ustadz? Sampai 60 menit sesuai ceramah Abdul Somad di mana-mana 600 ml. Walaupun hari ini dikasih minuman Gatot Kaca. Yang pertama, kalau memang cinta kepada Nabi banyak bersolawat. Yang kedua, kalau memang cinta kepada Nabi, ikut amal-amal Nabi. Mana contoh amal Nabi? Sholat berjamaah ke masjid. Masjidnya cantik, Masya Allah, Tabarakallah. Bisa pula di tengah kebun, bukan sawit itu. Bisa pula di tengah kebun pisang tuh muncul masjid besar. Macam dibangun jin nampaknya. Masjid sebesar itu, secantik itu, semegah itu, kenapa lah dibuat orang nih pengajian berpanas-panasan di tengah lapang? Rupanya kalau sampai jamaah nih masuk ke dalam, meletup masjid itu. Tak muat. Sedangkan lapangan sepak bola aja penuh. Itulah maka dibuat di tanah lapang, berpanas-panas. Setiap tetes peluh keringat kita yang keluar sebesar jagung, hampir sebesar bakso, itu insya Allah menjadi syafaat nanti di hari akhirat insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasanya Pak Ustadz balik dari pengajian ini tak perlu lagi mandi saking basahnya udah Pak Ustadz. Ini hanyalah geladi kotor padang mahsyar. Anggap saja ini kita sedang berada di padang mahsyar, bukan di padang panjang, bukan di padang bola. Ini padang mahsyar. Tak ada yang bisa menolong kita kecuali syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua, apa tanda cinta kita kepada Nabi? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sholat ke masjid, sholat ke masjid. Nabi pakai sorban, pakai sorban.
Nabi berjenggot, pakai jenggot. Nabi berjubah, pakai jubah. Kenapa Ustaz tak berjubah? Aku dikerumuni orang. Kalau sampai aku berjubah, paksa tarik jubah ke atas. Kenapa Ustaz tak pakai sarung? Mau pakai celana, mau pakai jubah, mau pakai sarung, yang penting menutup Jangan ejek orang berjubah karena Nabi pakai jubah. Jangan ejek orang pakai jenggot karena Nabi berjenggot. Jangan ejek orang pakai siwak karena Nabi bersiwak. Jangan ejek orang ikut sunnah karena Nabi amalan-amalannya adalah sunnah. Kalau belum sanggup berjenggot, jangan ejek orang berjenggot. Aku tengok sejak kau pakai jenggot nih, kan aku kambing. Oh, jadi kau bilang aku berjenggot nih kambing ya? Kau tak berjenggot anjing. Berkelahi kambing sama anjing. Jenggot sunnah, bersorban sunnah, pakai jubah sunnah, pakai siwak sunnah, menghidupkan masjid sunnah, sholat berjamaah, menutup aurat. Perempuan di zaman Nabi pakai cadar sebagian tidak. Jangan ejek cadar, karena cadar adalah bagian ajaran agama Islam. Bahkan sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan cadar wajib. Dulu orang mengejek-ejek cadar, mengejek-ejek cadar, mengejek ajaran Islam, mengejek ajaran Nabi Muhammad. Begitu dikirimkan Allah bala, bercadar semua. Laki-laki pun bercadar. 2 tahun bermasker. Baru tahu. Itu baru dikirimkan Allah COVID-19. Belum COVID-20, COVID-21 lagi. Jangan ejek ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini kadang ada anak muda ke masjid, diejek. Mau kemana bang? Ke masjid. Nampaknya bentar lagi kiamat nih. Ibu-ibu sudah mau pengajian wirid Yasin. Kau mau kemana? Aku mau wirid Yasin. Muda-muda wirid Yasin pakai jilbab macam nenek-nenek. Kau tua, nanti aja udah agak-agak lapuk sedikit. Disangkanya malaikat maut itu datang nunggu tua. Malaikat maut kalau datang tidak menengok akte kelahiran. Malaikat maut kalau datang tidak menengok hasil medical check up rumah sakit spesialis. Malaikat kalau sudah mau datang, dicabutnya nyawa. Walaupun kau sedang ceramah, walaupun kau sedang sujud, walaupun kau sedang joget. Tengoklah video-video di YouTube. Pembawa acara sedang bawa acara, mati. Penyanyi sedang menyanyi, mati. Tapi ada orang yang diponis mati sampai sekarang, tak mati-mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa bukti cinta kepada Nabi? Maka ikuti perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah merayakan hari lahir Nabi itu dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Mana ada Nabi merayakan hari lahirnya? Nabi puasa hari Senin. Ketika ditanya, kenapa kau puasa hari Senin ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Dzaka yauma wulidtu. Hari Senin aku lahir. Aku lahir hari Senin, maka hari Senin kumuliakan dengan berpuasa. Jadi Nabi merayakan hari lahirnya bukan cuma tiap tahun, tiap minggu, tiap Senin, sepekan sekali dia puasa merayakan hari kelahirannya. Maka kita pun memuliakan hari lahirnya Nabi Muhammad. Inilah berkumpul kita bersama-sama. Apakah duduk bersama-sama mengaji ini adalah sunnah? Ya, ada sambutan, ada baca Quran, ada pemberian hadiah, cenderamata, ada tausiah yang isinya tak lain tak bukan adalah watawasau bil haq watawasau. Mudah-mudahan yang berkontribusi dalam acara ini semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Istiqamah iman dan Islam. Walaupun dia tak tampil ke depan, yang masang tenda, yang masang kipas, yang masang umbul-umbul, yang menyebarkan undangan, panitia-panitia yang sudah bertungkus lumus bersusah payah, mereka tidak ada hadir ke depan, mereka tidak ceramah, tidak tausiah, mereka tidak diliput berita, tapi amal mereka ikhlas. Mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampai dari Maroko habis kuliah, sampai di Jakarta di Cengkareng, duduk menunggu paspor dicap imigrasi, tanda sudah masuk Indonesia. Tiba-tiba majulah anak muda di depan saya, rambutnya pirang, tapi saya yakin dia bukan bule karena hidungnya pesek.
namanya Bu Cherry, Bu lecet sendiri. Duduk dia di depan, pas di depan saya. Saya tengok dia, saya tengok lantai, saya tengok dia, saya tengok lantai. Apa yang Ustaz tengok? Antingnya di sini naik sampai kemari. Yang ini naik sampai kemari. Ada pula di sini, ada pula di sini, ada pula di hidung di sini. Ingat saya hewan kurban. Ada pula di bibir atas di satu. Menengok bibir dia pakai anting, bibir saya pula yang ngilu. Saya hitung-hitung semua antingnya 13 biji. Anak apa ini? Anak Fang. Mereka punya tokohnya. Mereka punya tokohnya. Bayangkan sakitnya itu. Sakitnya itu. Kalian kalau mau merasakan sakitnya, balik dari sini, ambil tusuk gigi, tusukkan sini. Begitulah sakitnya, dicucuk, telinga dicucuk, hidung dicucuk. Bukan dicucuk Pak Ustaz, ditusuk, terserah mau ditusuk, mau dicucuk, pokoknya sakit. Begitulah dia mau ikut gengnya, ngefannya. Lalu kenapa kita tidak ikut amalan-amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi? Hanya saja amalan ini ada dua. Amalan yang bentuk fisik, pakai jubah, pakai sorban, pakai jenggot, pakai siwak. Tapi ada amalan yang tidak fisik. Apa dia? Bersilaturahim, berkata baik, jujur dan amanah, orangnya menunaikan janji. Maka zahir dan batin, fisik dan non fisik, kita ikuti sesuai dengan amalan-amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjaga kebersihan diawali dari mulut, gosok gigi. Nabi kalau mau sholat subuh gosok gigi, sholat duha gosok gigi, sholat zuhur gosok gigi, sholat asar gosok gigi, sholat maghrib gosok gigi, sholat isya gosok gigi, sholat tahajud gosok gigi. Sekarang kalau diperiksa gigi siapa paling banyak busuk? Gigi orang Islam, saking tak gosok gigi. Man akala basolat, siapa yang makan bawang merah, au sauman makan bawang putih, falyatazil masjidana, jangan dekat-dekat masjid kami, karena bulu maut, bulu bukan bulu mulut, bukan bulu mulut, bukan bau mulut, bau maut. Sampai-sampai setan pun tak berani menggoda. Kau enggak goda dia, enggak, tahan aku, lebih busuk pula dia dari aku lagi, kata setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah amalan-amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Potong kuku. Sekarang anak-anak gadis, dulu anak gadis kalau kuku panjang malu. Sekarang kuku panjang dipelihara. Di atas pakai kutek hitam, di bawah daki hitam. Betelur cucu cicit lah, bulat-bulat cacing di dalam. Patutlah bakwannya enak, ya. Kibus pula tuh, kidal busuk. Jangan dibayangkan tak lalu makanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Islam mengajarkan at-tahuru syatrul iman. Suci itu bagian dari iman. Dari mana kita mengenal Nabi? Dari mana kita mengenal sunnah? Dari mana kita mengenal masjid? Mengenalnya dari majlis ilmu. Ustaz Somad datang kemari belum tentu setahun sekali. Pernah saya datang ke Beringin Lestari ini baru sekali. Merasa Anda pernah beberapa kali. 3 tahun menunggu. Wow, amazing. Mudah-mudahan penantian ibu diganti Allah dengan surga Jannatul Firdaus. Abdul Somad 3 tahun diundang, sekarang baru datang, dan belum tentu sanggup datang lagi tahun depan. Kalau tidak diikuti dengan pengajian-pengajian, maka kita tidak akan mengenal Nabi Muhammad SAW. Tapi alhamdulillah di Beringin Lestari ada pengajian namanya Mimbar, Majelis Ilmu Barokah, yang diadakan hari Jumat malam Sabtu di Masjid Al-Mubarak. Saudaraku dimanapun berada, Anda jangan sampai tidak ikut pengajian hari Jumat malam Sabtu. Jangan kemana-mana, hadiri majelis ilmu di Masjid Al-Mubarak dalam majelis bernama Mimbar, dan tonton kajiannya karena diupload di channel Mimbar, channel official. Subscribe, like, share, and comment. Nanti potong video saya ini, kirimkan ke tim media Ustaz Somad, kita posting di Instagram yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah mengapa temanya dibuat di belakang, pentingnya menghadiri majelis ilmu. Saya cuma mau ngasih tahu gambar saya lebih besar dari Pak Kades. Bukan salahku Pak Kades, salahkan panitia nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tempat-tempat lain kalau ditanya, "Kenapa kau tak ke masjid?" Karena tak ada pengajian. Kenapa ibu-ibu tak ke masjid? Karena tak ada pengajian. Di sini seminggu sekali ada pengajian oleh para kiai, dan ngajinya bukan ngalor ngidul tak tentu arah. Baca kitab. Kitab fikihnya apa yang dibaca? Kitab Fathul Qarib, mazhab Syafi'i. Kitab akhlak, ngajinya apa dibaca? Ta'limul Muta'allim. Dan banyak lagi kitab-kitab bersama para kiai-kiai, guru-guru kita yang ada di lingkungan Beringin Lestari. Jadi ibu-ibu yang belum mengaji, datanglah di pengajian ibu. Ibu-ibu siap menghadiri pengajian? Alhamdulillah. Bapak-bapak siap menghadiri pengajian? Alhamdulillah. Ingat, jangan sampai tak hadir, jangan ada dusta di antara kita. Yang penting ngaji. Prinsip ngaji 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit tak apa-apa. Saya belum pernah marah sama jamaah karena tertidur. Seumur-umur saya ceramah belum pernah. Kenapa kau tertidur? Kalau ada jamaah yang tertidur dengar pengajian saya, itu berarti ilmunya sudah merasuk ke dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Berapa banyak orang kaya, duit banyak, mobil mewah, rumah megah, tak bisa tidur. Jam 2 malam berkunip-kunip, nanti kalau aku mati rumah ini diambil orang, biniku nikah sama berondong manis. Tapi orang beriman, begitu pengajian, belum lagi dimulai pengajian, masuk ke dalam masjid langsung nguap. Ustadz tuh berapi-api, kita jaga anak kita, istri kita. Ustadz berapi-api, dia berair-air. Begitu Ustadz itu selesai, demikianlah tausiah ini kita sampaikan. Langsung dia terbangun. Kok cepat kali ya? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pun begitu kalau ceramah. Di mana kayak mata saya tajam kalau ceramah. Saya pandang ke kanan, saya tengok ke kiri, saya tengok ke depan. Kenapa tak ke belakang? Belakang ada babinsa. Saking kan semangatnya ceramah, lupa menyebut yang saya hormati. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, camat termuda terganteng di Riau. Kata Pak Kades. Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Kades, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, abang-abang, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Nah, itu caranya untuk supaya disapa semua. Datuk-datuk, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tinggi menjulang, yang batangnya tampek bersanda, daunnya tampek benaung, akarnya tampek berselo. Hadratul muhtaramin, para kiai, para alim, para ulama, podo kabeh sing melu acara iki mlebu nang surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Orang ini ustaz ini sebetulnya orang apa ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ini sebenarnya dulu mau dilahirkan di Jerman, tapi tak jadi. Karena saya cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Apa buktinya? Merah pecinya, putih bajunya. Nah, ini bukan asal sembarangan ini. Nanti orang ditanya, ibu ditanya orang, siapa tadi yang ceramah? Itu Ustaz Somad. Kenapa merah pecinya? Entah dikasih orang. Enak aja, walaupun memang iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah ceramah 50 menit. Tadi saya mulai jam 2:30. Sekarang sudah jam 3:30 kurang 10 menit. Ananda yang megang kamera dari tadi 50 menit dia begitu. Tengok. Anak soleh, anak soleh, anak soleh, anak soleh. Berdua memegang kamera dari tadi. Perlu dikasih hadiah yang berdua megang kamera. Duit 75.000. Pegang aja terus, jangan kalian naik, nanti batal ceramah.
Nanti udah habis acara baru. Ingatkan balik, jangan sampai aku lupa. Bisa pula tahan dia megang kamera sampai 5. Saya kadang 5 menit aja udah pegal. Begini kan, batal. Bisa dia tahan, luar biasa. Ini pastilah bapaknya dan ibunya waktu mengandungkan anak. Yang mengandung ibunya, bapaknya tak ikut. Pastilah dia dibimbing dengan sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cinta kepada Nabi? Banyak bersolawat. Apa tanda cinta kepada Nabi? Ikuti sunnah-sunnah Nabi. Apa tanda cinta kepada Nabi? Yang ketiga, jaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi meninggalkan istana, ada Nabi meninggalkan kursi dari emas, ada Nabi meninggalkan mobil mewah. Nabi tidak meninggalkan apa-apa. Yang ditinggalkannya adalah taraktu fikum amraini. Kutinggalkan pada kamu 2 perkara. Kalau kamu jaga yang 2 ini, kamu tak akan sesat selamanya. Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Alhamdulillah, Desa Beringin Lestari sudah menjaga Al-Quran.